Apa Anda bangga anak jadi dokter, ya S3, bahkan profesor, tapi saat Anda wafat, nyolatin aja nggak bisa. Anda wafat, mandiin aja nggak bisa. Hei, Anda yang mandikan dia dari sejak kecil, Anda mandikan dia tuh, disabunin, Masya Allah, dirata-ratain, dihilang-hilangin kotorannya. Anda nggak pernah merasakan jijik pada saat itu, nggak pernah merasa dengan baunya, nggak pernah Anda merasakan buruk saat melakukan itu semua. Pertanyaan saya, tuh anak yang Anda mandikan dari sejak kecil, yang popoknya Anda gantikan, yang Anda timbang-timbang, satu saat kalau Anda wafat, bisa mandikan Anda nggak? Masa anak orang lain yang mandikan Anda? Masa anak orang lain yang nyolatkan Anda? Akan tiba waktunya yaum yang begitu dekat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang satu hari di atas itu 1000 tahun kehidupan kita, tapi kita tidak tahu di mana hari ke-1000 itu yang kita akan segera pulang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Kata Allah, hei, aku titipkan harta kepadamu, bukan aku berikan. Nggak ada yang aku berikan, makanya nggak akan kamu bawa saat pindah ke alam kubur. Aku cuma titipkan. Titipan itu, maka pandai-pandailah dengan titipan itu, cari kemuliaan kau di akhirat nanti. Saya titipkan kepadamu harta, karena ibadah kamu dengan fisik itu nggak maksimal. Orang yang kamu sebut nggak punya itu, saking nggak punyanya, rajin puasa. Senin Kamis udah lewat, engkau baru Senin, dia sampai Kamis. Engkau Senin Kamis, dia tambah ayamul bid. Engkau tambah ayamul bid, dia sudah puasa Daud. Ya, itu nggak bisa kamu susul. Maka saya berikan kelebihan padamu lewat harta, titipan, supaya dengan itu kamu zakat. Makanya ketika zakat dapat pahala 10 kali. Dengan itu kamu infak. Ketika infak dapat pahala 700 kali lipat. 700 itu untuk nyusul dia yang puasa. Untuk nyusul yang dia tiap malam bangun malam. Untuk nyusul dia yang setiap hurufnya itu berapa? 10 pahalanya. Karena dia hafal Quran. Yang kamu sebut gak punya uang itu hafal Quran. Setiap hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Ente baca Quran sehari aja gak punya waktu. Pengen masuk surga. Saking sayangnya saya kepadamu, kata Allah, saya titipkan harta supaya nyusul. Makanya dengan infak 700 kali lipat. Dengan zakat 10 kali lipat. Dengan sedekah tambah lagi. Berlipatnya itu untuk nyusul amalan orang lain yang belum dijangkau. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan, silahkan. Rumah yang bagus boleh, di situ bikin pengajian. Kendaraan bagus boleh untuk mengantar ke tempat pengajian, mengantar mencari nafkah, cari yang halal. Tunjukkan pada orang, nih, saya pun seperti kamu punya Ferrari, bisa halal juga. Jadi kalau saya bisa kerjakan dengan yang halal, kenapa engkau cari dengan korupsi? Itu poinnya. Jadi jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini punya sesuatu cuman titipan. Di mana-mana orang titipan itu nggak ada yang sombong. Tuh tukang parkir ketitipan. Lihat teman-teman yang ngatur tuh, ya di luar. Atau tukang parkir di gedung-gedung misalnya dan sebagainya. Silahkan cek. Saya nggak pernah temukan tukang parkir sombong, nggak ada. Bawa Lamborghini ke situ, datang, terus foto-foto, ceklik, bikin status. Hari ini Allah kirimkan kepadaku Lamborghini, titipan. Titipan. Terus kalau pergi pemiliknya nggak pernah sedih. Silakan cek tukang parkir. Anda bawa mobil paling bagus, taruhlah Pajero misalnya masuk situ, atau Bujero terserah lah gitu kan, masuk. Di situ keluar, ya Anda bayar, tak pergi, nggak pernah dia menangis. Ya Allah, Pajero pergi, ya, misalnya nggak ada tuh, biasa aja pergi. Ya ini pergi, silakan semua pergi, nggak ada, biasa-biasa aja. Nah, kenapa dengan titipan Allah Anda mesti sombong? Maaf ya, nanti kalau ketemu orang kayak yang sombong, bilang aja, Pak, titipan. Itu aja, itu paling gampang. Ya, kalau ada orang bikin status tuh, pamer ini, pamer berlian, pamer macam-macam, komennya nggak usah banyak-banyak, titipan, gitu aja. Paham ya? Gitu aja paling gampang, titipan, gitu aja. Ya, itu paling gampang untuk mengingatkan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah, kalau kalian belum sadar juga, tunggulah satu saat. Satu hari nanti, saya akan mintai pertanggungjawaban dari semua apa yang telah saya titipkan kepadamu. Pertanggungjawaban, balasan dari semua titipan tadi, itu disebut dengan ad-din. Karena itu agama kita disebut dengan ad-din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kenapa Islam disebut dengan ad-din? Karena kita menuntut balasan dari semua pekerjaan yang telah kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu. Salat, mana pahalanya ya Allah? Baca Quran, mana pahalanya ya Allah? Engkau titipkan jasad kepadaku untuk ibadah, saat aku pulang aku meminta balasan dari semua itu. Karena itu kemudian ad-din disebut dengan al-Islam, atau al-Islam disebut dengan ad-din, supaya dijanjikan oleh Allah kepada kita bahwa semua pekerjaan kita dalam Islam gak ada yang sia-sia. Satu saat pasti akan dibalas.
Tapi jangan lupa, semua titipan dari harta benda, kedudukankah itu, pengetahuankah itu, satu saat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalaupun Allah menambahkan nikmat kepada kita dari harta, pengetahuan, kedudukan, jangan pernah sombong dengan itu semua, karena satu saat semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Jelas sampai sini? Seakan-akan begini, ya Allah ingin sampaikan, hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu nggak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan, itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ada yang dicabut sampai nggak kerasa. Cabut aja. Tenang pulangnya. Makanya panggilannya, hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya, wafatnya nggak kerasa. Udah meninggal aja. Ya, tiba-tiba nunduk aja. Ya, kan beda antara nunduk ngantuk dengan wafat tuh ya. Lain. Ya. Dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya. Luar biasa, Masya Allah. Di satu tempat lah ya, saking solehnya itu Allah kirimkan seorang hamba dari Timur Tengah. Saya nggak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata, bisa nyata. Saya pernah sholat di masjid dia. Datang orangnya ke daerah beliau itu dan mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong itu, berapa detik itu, Masya Allah ini luar biasa amalan orang ini. Bagaimana bisa orang dari Timur Tengah datang ke situ itu dan langsung mengatakan saya pengen bangun di sini di tanah Anda dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu dirawat oleh bapak itu. Dan sepuh jadi kakek. Dirawat, Masya Allah. Panggilannya engkong loh. Itu azan, beliau azan. Buka, beliau yang buka. Tutup, beliau yang tutup. Bersihkan, beliau yang bersihkan. Dan hampir nggak mau dibantu. Orang mau bantu silakan, tapi beliau yang maksimalkan. Ya, maksimal. Sampai indahnya itu Ramadan. Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat kalau saya nggak keliru, ba'da asar. Hari Jumat, ba'da asar, Ramadan yang terakhir. Ya, dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ba'da asar itu sambil nunggu zikir, menjelang buka, sambil tiduran. Merem-melek itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu Akbar. Saat sedang merem-melek tiduran, datang panggilan sampai pulang. Wafatnya di tempat yang paling mulia, masjid, di waktu yang sangat mulia, dalam amalan zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya, itu hati-hati bagian belakang tuh, merem-melek, tinggal. Baik. Nah, jadi saya simpulkan dulu, kalau ada titipan dalam bentuk apapun, maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Punya Allah. Semua itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini orang bawa motor Anda, mobil Anda. Anda bilang, "Woi, hati-hati motor." Milik Allah, Pak. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Ya. Saya punya dulu ada beberapa titipan wakaf itu ya. Ada kamera, ada macam-macam. Dibawa sama sekelompok orang. Ya, saya katakan, itu barang wakaf. Kan wakaf itu milik umat katanya. Siapa aja boleh pakai. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, barang-barang di masjid habis semua gitu kan. Karena milik umat. Hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu untuk dikelola, makanya diminta pertanggungjawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya, bagian terakhir. Jika semua milik Allah dan dititipkan kepada kita, ditugaskan kita untuk merawatnya, dan yang paling dahsyat, dijanjikan kalau benar kita menggunakannya,
maka semua itu akan dikembalikan kepada kita berupa kepemilikan. Contoh gini, titip ya mas, misal. Kemudian oleh beliau dikelola titipan saya. Dijaga, rapi, ya, dan seterusnya. Kemudian dikembalikan kepada saya. Saat dikembalikan kepada saya, apa yang saya ucapkan? Terima kasih kan? Jawabannya apa? Sama-sama. Mungkin saya kasih bagian dari uang atau harta tertentu, tapi benda ini kembali kepada saya. Itulah sifat manusia. Makhluk begitu. Kalau dititipkan, dirawat dengan baik, dibalikin ke kita, diucapkan terima kasih oleh kita. Atau kita memberikan bagian dari upah. Nitip motor, keluar dari titipan, kita kasih, ucapkan terima kasih Pak. Gitu kan? Antum kesini kan? Dijaga, dirawat baik-baik motornya. Pulang dari sini untuk ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, ada yang infak, ada yang macam-macam. Ya, tapi kan motornya tetap di bawah lagi. Jelas kan? Nggak ada orang pulang, datang pakai mobil Xenia yang tadi. Ya, pulang-pulang nggak dibawa, makasih Pak. Gitu kan? Nggak ada kan? Mobil bawa lagi. Itu sifat manusia. Tapi Allah beda. Ketika Anda benar-benar merawatnya dengan baik, titipan itu digunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka semua benda tadi, bahkan semua titipan tadi, bahkan yang sifatnya titipan bernyawa, anakkah itu, istrikah itu, suamikah itu, bapakkah, ibukah, cucukah, semua akan Allah berikan nanti dengan nilai kepemilikan, bukan titipan lagi. Bukan titipan lagi. Bahkan yang Anda nggak ketitipin pun di dunia, Anda nggak dapat titipan itu. Tiba-tiba saat kembali kepada Allah, Anda membayangkan itu pertama kali ke surga. Terbayang oleh Anda, langsung diberikan sebagai hak milik, bukan titipan lagi. Anda datang ke sini teman-teman sekalian, begitu lewat ada bakpao. Ya, bakpao sebelah kiri, agak ke pojok sebelah sana, kan kosong. Mau lewat, uang nggak bawa. Waduh, ya Allah, rasa kacang baunya udah kecium. Yang coklat kelihatan, yang ayam sudah menggoda-goda, ya kan? Mau minta ke orang nggak enak, gitu kan? Baik, mau lewat duit nggak ke bawah. Ya Allah, doa tuh begitu saat maghrib bakpao, ya Allah bakpao. Allahu Akbar. Jadi bawah teringat dia, nggak dapat titipan itu, nggak kemakan sama dia. Ikut salat, ikut ta'lim. Begitu pulang meninggal. Wafat misalnya, wafat dalam keadaan baru pulang dari ta'lim. Lewat situ, udah lewat gerobaknya, bakpao habis, meninggal lagi. Ya? Wafat dia, masuk surga. Saat masuk surga pertama kali, ingat dia bakpao itu. Ingat, padahal dia nggak dapat titipan bakpao itu, tapi dia ingat dengan itu. Apa yang terjadi? Kalimat Qur'annya jelas. Quran surah kedua ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang sama persis seperti yang terbayang dalam benaknya. Allahu Akbar. Langsung. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dia ada orang yang dititipi, ingat lagi, ya Allah saya ingat dengan ini sepeda saya mengantarkan saya ke masjid. Ya ingat lagi, wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis sama dengan apa yang pernah ia dapati dulu. Persis, sama persis. Ada yang nggak pernah dapat, pengen utubihi mutasyabiha. Ya Allah, tiba-tiba ada, sling. Tukang bapaknya, ya Allah, saya pun ya Allah, ajak ya Allah. Jelas ya? Nah, makanya banyak ayat-ayat surga itu ketika menerangkan kepada kita, menjadikan semua titipan itu membersamai kita selamanya. Coba lihat ya, yang ke surga bawa bapaknya, ibunya, pasangannya, ada. Buka Quran surah ke-13, misal ayat 23. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Jadi masuk surganya lewat surga Aden, tapi melewati semua pintu surga. Semua pintu dilewatin, lewat surga Aden dulu, semua pintu dilewatin. Setiap masuk surga disambut oleh semua malaikat yang jaga pintu surga. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat Anda sabar saat berada di dunia mengamalkan amalan. Siapa yang masuk itu? Ternyata anak-anak yang bisa menggandeng bapak ibunya. Ya, wa abaihim wa man salaha min abaihim, orang-orang saleh di kalangan bapaknya. Bapaknya digandeng. Masuk surga bawa bapak ibunya. Masya Allah, bagaimana perasaan ibu yang telah mengandungnya saat di dunia. Dan dibalas itu dengan surga. Kalau dunia banyak lah. Kalau dibalas dengan mobil udah banyak. Balas dengan rumah yang belum beriman pun bisa. Balas dengan surga. Itu kebanggaan tingkat tinggi yang kita bisa persembahkan di akhirat nanti. Makanya cari amalan yang bisa menggandeng bapak ibu kita. Cari. Wa azwajihim, pasangannya. Jadi kalau suami, gandeng istri. Kalau istri, gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunan. Dzurriyyah, bukan aulad. Kalau aulad, anak-anak saja. Kalau dzurriyyah, anak, cucu, cicit sampai habisnya. Gandeng semua.
Makanya satu-satunya makhluk manusia di muka bumi yang bisa menggandeng seluruh manusia umatnya ke belakang Nabi Muhammad SAW. Ya. Hamba Allah yang beriman, beramal saleh, umatnya Nabi Muhammad dipimpin oleh Nabi masuk dalam surga. Ya. Tapi ketika itu ada yang menarik. Bukankah suami saat di dunia itu titipan bagi istrinya? Bukankah istri titipan bagi suaminya? Bukankah anak titipan bagi kedua orang tuanya? Nah, titipan itu saat dititipkan, rawat itu dengan baik, Pak. Si kita itu titipan. Dititipkan kepada kita karena Allah itu melihat Anda yang mampu membuat dia soleha. Mudah bagi Allah menitipkan pada pria lain. Tapi ketika yang dipilih Anda yang dipercaya, di tangan Anda dia bisa disoleha. Ibu yang di bawah, Bu, ya. Ini suami-suami yang di atas ini bersama saya dititipkan kepada ibu di bawah karena menurut Allah ibu yang mampu menjadikan dia soleh. Ibu yang mampu menyertai dia menjadi soleh. Mudah bagi Allah menitipkan dia pada perempuan lain. Tapi kenapa dititipkan kepada ibu? Karena di tangan ibu dia insya Allah menjadi soleh. Dan di tangan Anda dia menjadi solihah. Karena itu berpartner dalam kehidupan supaya dua-duanya punya penilaian baik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ini yang satu belum solihah, udah minta yang kedua. Ya. Dua belum solihah, udah minta yang ketiga. Titipan, ditanya satu saat nanti. Bagaimana jawabannya? Memang bahasanya bagus. Wah, kenapa sih udah begini? Mama sholat senang berjamaah atau sendirian? Besar mana pahalanya? Ya berjamaah apa? Baik, berjamaah itu ada imam, ada makmum. Baik, Ma. Kalau berjamaah imamnya berapa? 1. Baik. Berapa imamnya? 1. Berapa? 1. Baik. Makmum berapa? 1 lah, Pak, kan sah gitu kan? Bah, ya sudah, makmum 1, imam 1. Baik, kira-kira kalau makmumnya 2, ya lebih afdal mana dengan imamnya 1? Ya 2. Terus kalau makmumnya 3, ya 3. Ya kalau 4, ya 4. Ya sudah. Pak, yang penting bukan banyaknya makmum, yang penting berjamaahnya sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ibu-ibu langsung. Aduh. Kamu nggak usah ikutan dulu. Aduh. Dul, apa bedanya madu asli dengan palsu? Madu asli sama palsu apa bedanya? Allahu a'lam. Kalau madu palsu dibawa ke rumah, botolnya masih utuh. Kalau madu asli dibawa ke rumah, pecah sama botolnya. Kau belum paham, tar aja deh. Dah, anak titipan. Aduh, Allahu Akbar. Udah. Ya, anak juga titipan. Ini akan ditanya nih orang tuanya. Apalagi kalau dia menjelang balik akan ditanya. Karena dia titipan, maka buat titipan itu punya nilai di hadapan Allah saat pulang. Nis, Anda titip motor nih, begitu pulang ternyata spion bengkok, knalpot hilang. Ya. Misal. Ya, makanya begitu Anda bawa, tiba-tiba ada yang hilang. Pertanyaan saya, respon Anda pertama bagaimana? Anda pasti akan marah. Anda cari kan? Cari nggak ketemu, Anda marah. Sekarang ini anak titipan dari Allah kepada Anda. Yang Anda saja berharapnya sampai memelas-melas. Anugerahkan pada saya Allah, anugerahkan pada saya Allah. Nunggunya kadang-kadang lama. Ada yang 6 tahun, 8 tahun. Begitu udah jadi disia-siakan. Udah lahir, udah dititipkan, kenapa disia-siakan? Maka jaga anak ini, rawat dengan baik supaya saat pulang Anda punya kebanggaan. Kan tuh motor kalau dirawat baik, rapi, pulang bersih, bahkan clean. Begitu Anda dapat, kan Anda senang, bahagia betul. Ini saat pulang menghadap Allah, hafal Quran, salatnya rajin, jadi anak hebat luar biasa. Pulang Anda bangga. Yang punya senang, begitu senang diberikan kepada Anda hak milik selamanya tanpa dipisahkan sama sekali. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, Allahu Akbar. Betapa nanti. Maka semua hal yang didengar di akhirat nanti hanya berupa penyesalan. Apa Anda tega yang telah melahirkannya tiba-tiba mendengar teriakan anak di neraka? Makanya Allah kisahkan dulu kisah Kan'an dengan keluarganya. Ya, kisah-kisah kemudian yang sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran pada kita, jangan berlaku yang sama lagi. Jangan diikutin. Itu bukan dongeng pengantar tidur.
Tapi amalan untuk diresapi dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jelas ya? Ya coba pulang sini merenung dulu sebelum tidur, cek anak-anaknya sekolah di mana. Jangan-jangan selama ini cuma membanggakan dunia tapi sholatnya nggak bisa. Apa Anda bangga anak jadi dokter, ya S3, bahkan profesor, tapi saat Anda wafat nyolatin aja nggak bisa. Anda wafat mandiin aja nggak bisa. Hei Anda yang mandikan dia dari sejak kecil, Anda mandikan dia tuh, disabunin, Masya Allah, dirata-ratain, dihilang-hilangin kotorannya. Anda nggak pernah merasakan jijik pada saat itu, nggak pernah merasa dengan baunya, nggak pernah Anda merasakan buruk saat melakukan itu semua. Pertanyaan saya, tuh anak yang Anda mandikan dari sejak kecil, yang popoknya Anda gandikan, yang Anda timbang-timbang, satu saat kalau Anda wafat bisa mandikan Anda nggak? Masa anak orang lain yang mandikan Anda? Masa anak orang lain yang nyolatkan Anda? Anda sendiri yang berharap dia sholat tengah malam, minta sama Allah supaya ada dia. Kok begitu Anda wafat, dia nggak bisa nyolatin dia? Dia nggak bisa nyolatin Anda. Dia nggak bisa mandikan Anda. Dia nggak bisa bahkan untuk mentalkinkan Anda. Bahkan kadang antar ke kubur pun nggak sempat. Lantas apa yang Anda dapatkan selama hidup ini? Apa yang Anda raih? Itu gelar yang Anda banggakan. Itu harta yang Anda miliki. Ya, dan itu tidak memberikan manfaat bagi hidup Anda di akhir kehidupan Anda. Apa yang Anda banggakan? Gak ada nilainya. Lantas Anda bangga umumkan kepada orang, ini anak saya, prestasinya hebat dan sebagainya. Gak ada nilai. Kalau saat Anda wafat, dia tidak melakukan apapun untuk Anda pada saat itu. Gak ada nilainya. Jaga dengan baik. Amalkan dengan mulia, karena semua titipan itu akan tiba waktunya yaum yang begitu dekat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang satu hari di atas itu 1000 tahun kehidupan kita, tapi kita tidak tahu di mana hari ke-1000 itu yang kita akan segera pulang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini.